Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini saya akan menyampaikan kelanjutan materi tentang harga keseimbangan ya, yaitu pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan harga atau harga keseimbangan ya. Oke. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan yang lalu atau video yang lalu ya, sudah disampaikan tentang bagaimana proses harga keseimbangan itu terbentuk ya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana pengaruh pajak dan subsidi pada harga keseimbangan atau keseimbangan harga ya. Nah, terciptanya keseimbangan harga pasar ini disebabkan karena adanya interaksi ya antara konsumen dan produsen ya. Nah, sekarang bagaimana jika ada sektor lain yang ikut berinteraksi dalam terciptanya harga keseimbangan tersebut? Misalnya dari sektor pemerintah ya, melalui pengenaan pajak dan pemberian subsidi. Oke, nah pengenaan pajak oleh pemerintah ini akan mempengaruhi keseimbangan harga pasar, yaitu akan menggeser ya kurva penawaran ke kiri sehingga harga akan naik dan jumlah barang yang diminta konsumen akan berkurang. Demikian juga jika pemerintah memberikan subsidi, ini akan mempengaruhi harga keseimbangan pasar, yaitu menggeser kurva penawaran ke kanan sehingga harga akan turun dan jumlah barang yang diminta konsumen itu akan bertambah. Mengapa yang menggeser atau yang bergeser kurva penawaran bukan kurva permintaan? Ada yang tahu? Oke, karena pengaruh pengenaan pajak dan subsidi pada harga ini terletak pada penentuan harga, di mana produsen sebagai sektor yang mengusahakan atau yang menyediakan barang dan jasa ya. Nah, penjelasan mengenai pengaruh pajak dan subsidi terhadap harga keseimbangan pasar ini dapat dijelaskan lebih mudah melalui pendekatan secara matematis ya, seperti berikut ini. Oke. Nah, secara matematis, kurva permintaan memiliki persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A min B kali P ya. Atau PD sama dengan dalam kurung A dibagi B dikurangi 1 dibagi B kali Q. Dimana Q itu adalah jumlah barang atau jasa yang diminta. Nah, sedangkan PD-nya itu adalah harga barang yang diminta ya. Yang berikutnya, keseimbangan harga ini tercapai jika QD sama dengan QS dan PD sama dengan PS ya. Fungsi penawaran dengan adanya pengenaan pajak dan subsidi akan menjadi seperti ini. PS sama dengan min dalam kurung A dibagi B ditambah 1 ya dalam kurung 1 dibagi B kali QS ditambah T ya. T nya ini adalah pajak. Ini rumus atau fungsi ini sebagai implikasi pajak menaikkan harga ya. Sedangkan untuk subsidi fungsinya sebagai berikut. PS sama dengan min dalam kurung A dibagi B ditambah dalam kurung 1 dibagi B kali QS ya dikurangi S. S ini subsidi. Jadi inilah
implikasi subsidi menurunkan harga. Contoh kasusnya sebagai berikut ya. Misalnya diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 10 min P ya, dan fungsi penawaran QS sama dengan 2 ditambah P. Jika pajaknya 6 atau subsidinya 4, silakan Anda tentukan keseimbangan harga sebelum dan sesudah pajak atau subsidi ya. Berikut penyelesaiannya. Nah, pada saat keseimbangan tercapai, maka QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS ya. Berdasarkan fungsi permintaan dan penawaran tersebut, maka QD sama dengan QS menjadi sebagai berikut. 10 min PD sama dengan 2 ditambah PS ya, atau 10 min P sama dengan 2 ditambah P. Lalu kemudian kita pindahkan P nya ya, jadi min P ya sama dengan 2 min 10, seperti ini ya. Min P sama dengan 2 min 10. Kemudian min 2P sama dengan min 8 ya. Maka P nya adalah 8, min 8 dibagi min 2, sehingga P nya adalah 4. Oke. Lalu Q nya berapa? Anda bisa memilih salah satu ya, bisa menggunakan fungsi permintaan atau menggunakan fungsi penawaran ya. Sini saya menggunakan fungsi permintaan. QD sama dengan 10 min PD atau Q sama dengan 10 min P. Jadi Q sama dengan 10 min 4 ya. Dengan demikian Q nya itu adalah 6. Sehingga berdasarkan penyelesaian ini, maka keseimbangan sebelum pajak dan subsidi tercapai pada titik QP nya itu 6 dan 4 ya. Oke. Dari penyelesaian tadi kita bisa buat kurva keseimbangannya adalah sebagai berikut. Nah, keseimbangan tadi adalah Q nya itu di 6 ini ya. Dan sedangkan P nya itu price nya itu di 4, maka keseimbangannya adalah di sini ya, equilibrium di sini. Garis yang birunya itu untuk garis supply atau penawaran, garis yang merahnya itu ini kurva permintaannya ya. Oke, mudah-mudahan Anda jelas untuk keseimbangan sebelum pajak dan subsidi. Nah, bagaimana pengaruh pajak ya? Apabila ada pengaruh pajak, maka PD nya itu tetap ya, itu PD sama dengan 10 min QD ya, sedangkan PS sama dengan min 2 ditambah QS ditambah pajak ya, atau bisa juga ditulis PS sama dengan min 2 ditambah Q ditambah 6 karena pajaknya tadi 6 ya. Nah, pada saat keseimbangan pasar tercapai, maka PD sama dengan PS. Nah, kita masukkan di sini. PD nya 10 min QD, PS nya sama dengan ya min 2 ditambah QS ditambah 6. Maka QS kita, D dan S nya kita tidak pakai ya, maka 10 min Q sama dengan min 2 ditambah Q ditambah 6. Kita kumpulkan Q nya, berarti Q dikurangi Q sama dengan min 10 dikurangi min atau min 2 ditambah 6 ya. Selanjutnya min 2Q sama dengan min 12 ditambah 6, min 2Q sama dengan min 6, sehingga Q nya adalah Q sama dengan min 6 dibagi min 2. Dengan demikian nilai Q nya adalah 3 ya. Selanjutnya berapa nilai P nya? Anda bisa memasukkan salah satu persamaan tadi ya. Q sama dengan 10 min P, Q nya 3, berarti 3 sama dengan 10 min P, maka P nya adalah 10 dikurangi 3, P nya sebesar 7.
Sehingga berdasarkan penyelesaian ini, maka keseimbangan harga setelah adanya pajak, Q-nya itu 3, P-nya 7 ya. Jadi Q, P-nya 3 dan 7. Oke. Ini adalah kurva keseimbangan harga setelah pajak. Anda bisa lihat sini. Sebelumnya kan pada keseimbangan pertama kuantitasnya 6, harganya 4. Ketika ada pajak, pengaruh pajak, maka kuantitasnya menjadi 3, sedangkan harganya naik menjadi 7 di titik equilibrium yang kedua ini ya. Sudah perhatikan pergeseran penawarannya itu ke kiri ya. Nah, itu yang berikutnya, bagaimana pengaruh subsidi. Pada pengaruh subsidi, fungsi permintaannya sebagai berikut. PD sama dengan 10 min QD, sedangkan penawarannya PS sama dengan min 2 ditambah QS dikurangi subsidi ya, atau PS sama dengan min 2 ditambah QS dikurangi 4 ya. Subsidinya tadi kan 4 ya. Yang berikutnya, pada saat keseimbangan tercapai, maka PD sama dengan PS. PD-nya itu 10 min QD, PS-nya itu min 2 ditambah QS dikurangi 4, sehingga bisa kita uraikan sebagai berikut. 10 dikurangi Q sama dengan min 2 ditambah Q dikurangi 4 ya. Lalu Q-nya kita kumpulkan sini di ruas kiri, min Q dikurangi Q ya, sama dengan min 10 dikurangi 2 dikurangi 4, maka min 2 Q sama dengan min 16. Dengan demikian Q-nya adalah apa nih? Min 16 dibagi min 2. Dengan demikian Q-nya adalah 8 ya. Selanjutnya berapa nilai P-nya? Seperti tadi, dalam fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 10 min P ya. Q-nya 8, maka 8 sama dengan 10 min P ya. Sehingga P sama dengan 10 dikurangi 8, P-nya adalah 2. Dengan demikian, keseimbangan harga setelah adanya subsidi adalah Q P-nya yaitu 8 dan 2 ya. Itu keseimbangan harga setelah adanya subsidi. Maka kalau dibuatkan kurvanya, supply-nya itu akan bergeser ke kanan ya. Nah, perhatikan sini, ketika sebelum adanya subsidi harganya 4, kuantitasnya sebanyak 6. Nah, ketika adanya subsidi berarti harga turun ya, sebesar tadi berapa? 2 ya. Sehingga Q-nya 8. Nah, keseimbangannya yang baru adalah di titik sini, EQ3 ini ya, di sini. Oke, itulah bagaimana keseimbangan harga setelah adanya subsidi. Nah, dari soal kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa keseimbangan harga awal pada tingkat 4 ya, harganya 4, dengan jumlah komoditas yang diminta atau komoditas yang ditawarkan baik oleh konsumen maupun produsen sebesar 6. Kemudian keseimbangan harga dengan adanya pengenaan pajak sebesar 6 per unit, maka keseimbangan harganya itu bergeser pada titik harga sebesar 7 ya, dengan jumlah komoditas baik yang diminta maupun ditawarkan sebesar 3. Sedangkan jika dikenakan subsidi sebesar 4 per unit, maka keseimbangan akan bergeser pada tingkat harga sebesar 2 ya, dengan jumlah komoditas yang diminta atau yang ditawarkan
itu sebesar 8. Oke? Jadi jelas dengan adanya pengenaan pajak ini akan mengakibatkan tingkat harga naik ya. Dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akan turun. Sedangkan jika pengenaan atau pemberian subsidi mengakibatkan harga turun dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan itu akan naik. Oke, itulah penjelasan hari ini. Mudah-mudahan Anda memahami bagaimana pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan harga ya. Dari saya itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.